Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Halo, selamat pagi Sobat Serasi. Kembali lagi dengan saya Nika D. Mardiasni dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang bertugas di KUA Kecamatan Denpasar Selatan. Dan hari ini kembali saya menjumpai Sobat Serasi dimanapun berada pada program podcast Serasi, Semangat Ngonten Moderasi. Baik Sobat Serasi dimanapun berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semoga semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah Sobat Serasi dimanapun berada, hari ini tentu sangat istimewa sekali ya. Jadi KUA Denpasar Selatan khususnya pada program podcast Serasi, jadi dikemas dengan berbagai program-program yang begitu sangat istimewa. Nah, jadi podcast Serasi kali ini yang tentunya memang podcast Serasi ini rutin dilaksanakan setiap Senin dan Kamis. Ada program live Sapa Penyuluh, kemudian ada program live sigap. Nah, jadi program itu dikemas karena bertepatan juga bulan saat ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan bulan yang penuh berkesan, sehingga podcast Serasi KUA Denpasar membuat sebuah program yang tentunya programnya sebelumnya sudah berjalan. Ada yang disebut program Ramadan, ada juga program harmoni Ramadan, ada harmoni Nyepi, dan bahkan ada program harmoni Idul Fitri. Nah, khusus untuk di bulan April ini, jadi dikemas kembali juga program yang bagaimana jadi kita sebagai umat beragama sekarang banyak merayakan hari-hari raya, hari-hari suci kebesaran. Ada yang disebut dengan program Harmoni Paskah Galungan dan Kuningan. Baiklah Sobat Serasi semuanya dimanapun berada, tentu saya sekarang tidak sendirian. Jadi hari ini pada program kita akan berdialog pada harmoni program Paskah Galungan dan Kuningan. Jadi hari ini telah hadir ya di samping saya rekan penyuluh yang sangat luar biasa. Ini dari Penyuluh Agama Kristen. Langsung saja saya sapa. Jadi rekan saya hari ini yaitu Pak Tony. Oke. Ya. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Madi. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Hari ini kabar saya sangat luar biasa, apalagi saya ditemani oleh host yang sangat cantik. Gimana Pak Madi kabarnya? Ya, baik ya. Sengkara baik, semoga dalam keadaan sehat selalu. Lama Amin. ini tak jumpa Pak Tony. Ya, long time no see karena holiday sangat panjang. Wow, memang penuh berkah Pak penuh ya. berkah ya. Bahkan mungkin saya lihat masih ada sindrom holiday-nya. Nah itu, jadi masih dengan suasana ya karena liburan panjang Ya, ada sindrom-sindrom. Jadi sempat saya amnesia Pak. Sampai lupa mau ke kantor ya. Sampai lupa mau kantor, sampai bahkan mau ke KUA pun terlewat. Hampir lupa jalannya. Ya, tapi gitulah ya, tetap kita harus semangat Pak ya, semangat bekerja, memberikan pelayanan pada umat. Yang terbaik. Yang terbaik. Of course. Oke Bapak, jadi ya sebelum kita berdialog ke topik ini Pak, jadi ya mungkin bisa sedikit menceritakan kesan-kesan apa? Kesan-kesan liburan, kemudian aktivitasnya. Sahabat Serasi, semangat ngonten moderasi di podcast KUA Denpasar Selatan. Ya, saya Kristiartoni Puluhan, Penyuluh Agama Kristen Kota Denpasar, kemudian bertugas juga di KUA Denpasar Selatan.
kita semua sudah tahu bahwa kita sudah melewati hari libur yang lumayan panjang gitu ya. Dan kesan-kesan saya selama liburan, saya sangat senang karena saya bisa bertemu dengan keluarga saya yang ada nun jauh di sana. Wah, pulang kampung, Pak. Iya, betul. Kemudian saya bisa menikmati suasana kampung yang dimana saya lahiran dibesarkan. Iya. Saya juga menikmati udara yang sejuk di mana saya tinggal di situ ya. Dan kangen lah ya, home sweet home ya, kangen kampung halaman dan ya saya menikmati semuanya. Yang terlebih istimewanya saya bisa ketemu dengan orang tua saya, mama saya yang sudah berumur 85 tahun. Iya, itu sih kesan-kesan dan sehat, Pak, yang ya. saya sehat. Ya. Kalau Bu Madi gimana? Ya, kalau saya karena kemarin juga bulan Maret sangat luar biasa sekali umat Hindu merayakan Hari Suci Nyepi. Iya, jadi ya memang perlu ada space. Ya, betul ya. Space, jeda, dan juga selama liburan ya sama saya berkunjung ke artinya bersilaturahmi juga ke sanak saudara sambil healing sambil recharger. Wah, healing and recharger. Iya, healing and recharger. Ya, memang Nyepi itu sesuatu yang sangat unik dan spesial ya. Di dunia ini hanya di Bali yang aktivitasnya 24 jam tidak ada. Tidak ada. Only Bali ya, hanya di Bali ya. Iya. One in only in the world, satu-satunya yang ada di Bali ya, di dunia hanya ada di Bali ya. Luar biasa Madi ya. Ya, sekarang bersyukur ya Pak. Yang penting semua berjalan dengan lancar, harmoni, dan tentunya kan bagaimana momentum itu tidak hanya bisa kita rasakan dari segi artinya feedbacknya keluar, tapi bagaimana feedbacknya ke dalam gitu. Feedbacknya ke dalam kan banyak hal lah yang sebenarnya Nyepi kan sebagai perenungan, refleksi dan evaluasi begitulah, evaluasi selama setelah 364 ditambah plus satu harinya jeda di Bali ya. Jeda di perputaran kehidupan di stop. Iya, dan sangat istimewa sekali Nyepi dan juga berbarengan dengan Ramadan, Idul Fitri sangat luar biasa sekali ya. Itulah Indonesia. Iya, itulah Indonesia. Di sanalah sangat terlihat ya. Bahwa Indonesia banget. Indonesia NKRI, banget, iya. Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Hanya ada di Indonesia. Iya benar, hanya ada di Indonesia. Dan saat ini di bulan April, berlanjut lagi ya bulan. Orang bilang this is April. This is April. April Move. April Move sudah lewat. Sudah berjalan dan tentunya ya masih dengan suasana keberkahan itu. Iya, banyak. Betul. Kalau di bulan Maret ada hari raya bagi umat Hindu, umat Muslim, dan di bulan April akan ada hari kebesaran juga bagi umat Kristiani. Umat Kristiani dan umat Hindu tentunya. Umat Hindu juga tentunya. Umat Hindu merayakan Galungan dan Kuningan. Iya, umat Kristiani merayakan Hari Raya Paskah. Oke, Bapak. Jadi karena sudah artinya kita ngelantur berbicara mengenai Hari Raya Kebesaran, jadi saat ini sangat istimewa sekali sesuai dengan topik hari ini kita akan berdialog tentang refleksi Paskah di era masa kini. Ya, luar biasa sekali Bapak. Jadi sebentar lagi libur lagi. Bapaknya libur. Iya, tapi disinilah perlu ya libur tapi tetap menikmati. Suasana Hari Raya Kebesaran. Baik Pak Tony, ya jadi hari Paskah ya. Paskah ini merupakan salah satu hari raya kebesaran bagi umat Kristiani. Ya, umat Kristiani di seluruh dunia. Ya. Oke. Nah, jadi mungkin bisa berbagi kepada sahabat serasi dimanapun berada, pastinya ada sesuatu ya.
Jadi karena Madi juga termasuk ingin tahu begitu, karena kan kalau biasanya Paskah libur, tapi kan ya bagaimana ya terkait dengan hari kebesaran itu, apa namanya, pemaknaannya seperti apa. Baik, jadi ya tentu setiap agama pasti memiliki hari kebesaran, dan tentunya hari kebesaran itu pasti mengandung spirit ya Pak ya, spirit. Betul. Spirit tidak hanya spirit secara apa namanya, untuk perdamaian, dan juga spiritual itu sendiri kan. Baik, jadi sebelum mengarah ke apa itu Paskah, mungkin Pak Tony bisa berbagi bagaimana sebenarnya sejarah Paskah ya. Awal mula kenapa artinya bisa menjadi hari raya kebesaran bagi umat Kristen. Ya. Terima kasih Mbak Madi. Good question ya, pertanyaan yang luar biasa. Ya memang di umat Kristen itu ada beberapa hari kebesaran ya, atau dikatakan hari raya yang diperingati oleh umat Kristiani. Ada perayaan yang namanya hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu hari Natal. Kemudian ada yang namanya hari kematian Yesus Kristus, nanti kita rayakan di Jumat Agung. Itu namanya hari kematian Yesus Kristus. Dan ada yang namanya hari kebangkitannya. Jadi mati kemudian bangkit. Nah itu nanti setelah hari Jumat ada hari Minggunya itu. Itu satu paket dengan yang tadi Madi sebut, Paskah. Gitu. Ya. Asal mula Paskah itu sebenarnya itu peristiwa yang sudah terjadi kurang lebih di tahun, memang bervariasi ya. Ada yang bilang tahun 1200-an sebelum Masehi, ada juga yang bilang di sekitar tahun 1400-an sebelum Masehi. Jadi sudah lama banget. Peristiwa itu bermula dari di mana bangsa Israel, atau kita kenal dengan Bani Israel itu diperbudak di tanah Mesir. Jadi bangsa Israel ini ada di tanah Mesir, kemudian mereka itu menjadi masyarakat kelas 2 atau diperbudak di Mesir. Peristiwa itu mereka ada di Mesir, diperbudak itu memakan waktu 430 tahun. Mama ya. Luar biasa. Ya kan? Jadi bangsa Israel ini ada di tanah Mesir, mereka diperbudak kurang lebih 430 tahun. Nah, coba Madi bayangkan 430 tahun itu. Gimana kehidupannya? Jadi kalau anggaplah ya satu generasi itu berumur 100 tahun, maka ada kurang lebih 4 generasi. Mereka diperbudak. Nah, 4 generasi ini, setiap generasi itu lahir generasi baru, lahir generasi baru, lahir generasi baru, maka mereka lahir dengan posisi budak. Artinya mental mereka mental budak. Oke, nah kemudian Tuhan tidak menginginkan ada yang namanya perbudakan bagi bangsa Israel. Kemudian Tuhan memilih seorang nabi yang bernama Nabi Musa. Tuhan perintahkan kepada Nabi Musa bahwa kamu harus memimpin Bani Israel ini atau bangsa Israel ini dibebaskan dari perbudakan di Egypt, Mesir. Ya. Musa menjalankan tugas dari Tuhan untuk pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Tetapi ketika Musa datang ke Mesir, dia harus berhadapan dengan seorang raja yang bernama Firaun. Ya. Saya harus jelaskan juga bahwa sumber utama untuk belajar tentang kisah Paskah itu tidak lain hanya ada di yang namanya kitab sucinya orang Kristen, yaitu Bible. Nah, jadi bangsa Mesir ini dipimpin seorang raja bernama Firaun. Iya, jadi ketika Musa datang kepada Firaun menghadap, minta bangsa Israel dibebaskan, Firaun nggak mau. Firaun mau tetap bangsa Israel itu ditawan atau dalam tanda kutip dijadikan budak. Nah, akhirnya keputusan Tuhan adalah harus menurunkan tulah. Tulah itu semacam hukuman kepada bangsa Mesir sehingga mereka melunakkan hati untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, tulah pertama mereka tidak mau.
Tula itu hukuman. Hmm. Sampai tula ke-9 diberikan kepada bangsa Mesir tetap bersikeras, terutama raja mereka. Tidak boleh membebaskan bangsa Israel. Nah, tula yang ke-10 ini yang disebut dengan kematian anak sulung. Jadi Tuhan perintahkan bahwa semua yang disebut anak sulung, baik itu anak manusia maupun anak binatang, akan mati. Mati semua anak sulung. Nah, tapi ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau semua anak sulungnya mati, berarti juga dengan anak sulungnya orang Israel akan mati kan? Iya. Oke? Nah, disinilah yang disebut dengan Paskah. Oh. Jadi bagaimana cara menyelamatkan anak sulungnya orang Israel? Maka setiap rumah orang Israel, tempat tinggal orang Israel di Mesir, harus dikasih tanda. Tanda itu dengan mengoleskan darah. Darah apa? Nah, pertanyaannya bagus. Darah itu yaitu darah dari domba. Darah dari Domba. Jadi domba itu disembeli, anak domba ini disembeli, diambil darahnya, kemudian dioles di tempat tinggalnya orang Israel. Jadi ketika pemusnahan itu terjadi, pembunuhan anak sulung itu terjadi, kalau yang namanya anggaplah malaikat pencabut nyawa ini melihat ada tanda darah, maka itu dilewati. Oh, itu dilewati. Nah, kata lewat itulah yang disebut Paskah. Dari kata itu. Jadi Paskah itu the original word, atau kata aslinya itu dari bahasa Ibrani. Oh, dari Ibrani. Dari Ibrani, dari bahasanya orang Israel. Ibrani, dari dalam bahasa Inggris disebut Hebrew. Artinya adalah Pesah. Pesah. Itu arti aslinya Paskah itu dari kata Ibrani itu Pesah, yang artinya melewati. Oke? Nah, melewati apa? Terlewat dari hukuman. Jadi karena ada domba yang dikurbankan, diambil darahnya, dioleskan di rumah orang Israel, kemudian dengan adanya darah dari kurban itu, maka hukuman itu tidak terjadi bagi orang Israel yang kematian anak sulung. Itulah yang disebut dengan Pesah. Dalam bahasa Inggris disebut Passover. Melewati. Seperti itu. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, akhirnya kekerasan hati Firaun ini melunak. Dan dari situlah dia mengizinkan bangsa Israel dibebaskan. Kenapa? Karena semua anak sulung sudah mati. Kecuali anak sulung dari bangsa Israel. Kenapa? Karena ada tanda darah itu. Sehingga malaikat yang pencabut nyawa ini ya, yang mau membunuh anak sulung itu, dia melewati tanda-tanda darah itu sehingga tidak terjadi pembunuhan di situ. Makanya ada kata lewat. Nah, kalau kita bicara tentang Pesah di zaman waktu itu atau Paskah, maka itu berbicara tentang pembebasan bangsa Israel atau pembebasan dari hukuman kematian. Itu asal mula Paskah. Nah, dari situlah Paskah itu diperintahkan Tuhan untuk dilakukan atau diperingati secara turun-temurun. Makanya kalau kita lihat sebenarnya ada dua kata yang perlu kita pahami di situ. Ada kata perbudakan di situ, kemudian ada kata pembebasan. Nah, seperti itu Madi sejarahnya. Luar biasa sekali ya, Sobat Serazi dimanapun berada. Begitulah histori sejarah dari ini hari kebesaran Paskah. Dan mohon maaf, mohon izin Pak Tony tadi menyatakan bahwa ya ada perbudakan, pembebasan, dan itu yang menjadi simbolik itu darah. Ya, betul. Itu atas dasar apa? Kenapa harus darah domba? Nah, jadi
Tuhan Mungkin itu ada. sebenarnya punya rencana itu bukan pada peristiwa itu saja. Jadi kenapa harus darah anak domba Iya, anak gitu domba. ya? Nah, jadi itu akhirnya mengarah ya sebuah nubuatan yang akhirnya Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itu bagi umat Kristen itu disebut anak kurban, menjadi kurban di atas kayu salib. Oh, Oke, gitu. nah darah anak domba yang telah menghapus dosa dunia, itu kata Injil Yohanes. Nah, jadi kurban domba yang pada zaman itu yang diambil darahnya itu mengarah kepada kematian Kristus di atas kayu salib, di mana darahnya itu menjadi korban untuk penebusan, untuk pembebasan apa? Umat manusia dari dosa. Dari dosa. Itulah yang akhirnya umat Kristiani peringati. Oh. Jadi sejarah bangsa Israel itu terjadi kepada yang namanya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dialah korban penghapus dosa. Jadi kalau di bangsa Israel itu terjadi pembebasan, penebusan, jadi bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Kematian Kristus itu membebaskan manusia itu dari perbudakan dosa. Oh, Penebusan. Penebusan. Oh, berarti itu simbolnya, Pak, Iya, ya. iya. Artinya mengapa ada Yesus. Ternyata dalam artian simbol Yesus ini artinya simbol kurban itu. Kenapa tidak menggunakan kata korban? Iya, Pak. Baru mau ingin tanya kenapa. Korban dan kurban. Apa ini? Dulu menggunakan kata korban. Ya, karena korban itu identik dengan korban kecelakaan, korban pembunuhan, ya. Tapi kalau kurban itu bicara tentang sesuatu yang sacrifice. Ya kan, sesuatu yang dikurbankan gitu. Saya kira juga di Hindu kan ada sacrifice itu ya, yang canang-canang itu. Iya, jadi persembahan namanya yatnya. Yatnya ya? Iya, yatnya dari kata yach itu dari artinya persembahan. Persembahan. Makanya bisa dikatakan kurban suci atau persembahan suci. Ya. Jadi ya artinya melalui sebenarnya itu perantara atau media sarana itu artinya sebagai persembahan. Mungkin persembahan untuk bagaimana artinya menghubungkan diri ke hadapan Tuhan melalui media-media itu. Ya, saya rasa artinya ada kemiripan ya, walaupun berbeda, berbeda artinya. Tapi ini yang menjadi sangat istimewa berarti memang ada khusus ya Pak, upacara khusus dari bagaimana kematian, kemudian kebangkitan sampai pembebasannya itu. Ya, jadi ada. Jadi upacara khusus itu hanya memperingati aja. Ya, jadi kan Yesus itu sudah mati, dia sebagai kurban. Yang tadi domba, dialah yang menggantikannya. Untuk kalau di Israel pada waktu itu adalah kurban anak domba untuk pembebasan dari perbudakan. Kalau Kristus ini adalah kurban kematiannya untuk pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa. Atau menebus manusia itu dari dosa. Kita kan semuanya kan berdosa. Iya. Apa yang menjadi kurban untuk kita dibebaskan dari dosa? Yaitu Yesus dengan dia mati di atas kayu salib. Makanya orang Kristen memperingati itu sebagai Paskah. Kematian Kristus dan kebangkitannya. Jadi kalau orang Israel itu merdeka dari perbudakan, orang Kristen itu merdeka dari dosa. Itu maknanya. Oh, betul, luar biasa sekali makna gini ya, Paskahnya itu. Artinya sebagai momentum itu. Betul. Momentum bahwa memang kehidupan ini yang selalu berevolusi. Bagaimana kita memaknainya melalui perjalanan perjalanan Yesus itu. Wah, baik Bapak, kemudian berbicara mengenai tadi sudah tentang histori Paskah. Sekarang arti Paskah bagi umat Kristiani, dan tadi Bapak kan menyampaikan bahwa ada
mungkin seiring perubahan gini ya, tata bahasa sehingga Ya, dari ya. tadi Korban, korban dari pesa, pesa pesa, sehingga menjadi kata Paskah ya. iya. Dan arti Paskah bagi umat Kristiani. Bagaimana Bapak? Ya, tadi saya sudah singgung sebenarnya. Jadi makna Paskah bagi umat Kristiani itu sesuatu yang sangat penting. Karena gini, di dalam Bible disebutkan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi iman Kristiani itu ada di yang namanya kebangkitan Kristus. Artinya bahwa umat Kristiani itu mengimani kehidupan Kristus. Dia tidak mati selamanya. Itu. Jadi dia dikurbankan tapi tidak mati selamanya. Dia dikurbankan tapi ada kebangkitan. Nah, kebangkitan itu dirayakan biasanya 3 hari sesudah kematian. Hari Jumat dia mati, hari Minggu dia dibangkitkan. Nah, kalau orang menghitung kok enggak 3 hari? Nah, itu perhitungan menurut kalender Yahudi. Bukan kalender yang kita pakai sekarang gitu. Karena kalau bagi orang Yahudi itu 1 hari itu tidak dihitung 24 jam. Dia dihitung kalau nggak salah itu 12 jam apa 6 jam. Saya lupa juga itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi makna Paskah bagi orang Kristen itu adalah pengorbanan Kristus, kemudian kebangkitannya itu terjadi untuk membebaskan umat Kristen dari hukuman kekal. Kalau tadi di Mesir dan Israel itu ada pembebasan dari hukuman di mana tula itu terjadi, kemudian bangsa Israel dibebaskan. Nah, bagi umat Kristiani ini adalah dibebaskan dari hukuman kekal dan ditebus dari kehidupan berdosanya umat Kristiani. Jadi Kristus itu sudah jadi kurban. Paskah itu adalah peristiwa penting dalam pembebasan umat Kristiani dari hukuman kekal, yaitu kematian kekal yang orang sering sebut itu adalah tidak ke neraka lagi, tapi masuk kepada kerajaan surga. Itu seperti itu. Artinya dalam hal kebangkitan itu untuk kekekalan. Iya, ya. Artinya mengarah pada kekekalan. Spiritnya dari simbol Yesus ya, itu. Kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Nah, kemudian Bapak berkaitan dengan hari, adakah ketentuan ya, ketepatan hari tanggalnya ya. Itu ada ketentuan. Memang peristiwa itu tidak ada tanggal tepatnya untuk kalender yang kita gunakan sekarang. Tapi kalau kalender Yahudi ada. Kalau nggak salah ya, saya juga sedikit-sedikit lupa itu. Itu disebut di tanggal ke-14 bulan Nisan. Nisan itu menurut kalender Yahudi. Bulan Nisan itu maksudnya? Bulan Nisan itu kalendernya mereka. Kalau dihubungkan dengan sekarang di antara Maret dan April. Gitu. Makanya peristiwa Paskah itu kadang-kala terjadi kalau nggak di Maret, di April. Iya. Tapi tanggal tepatnya mau bilang tanggal 10, 11, 12 nggak ada tanggal tepatnya untuk kalender kita. Tapi untuk kalender Yahudi ada. Gitu tanggal tepatnya. Cuma dibilang bulan Nisan itu jatuhnya di antara bulan Maret dan bulan April. Ya. Iya, hampir mirip juga kalau kami di Hindu kayak seperti kemarin Nyepi kan, kalau sebenarnya historisnya kan India itu dari kalender Saka, namanya tahun Saka India, bulan Chaitra. Nah, itu. Atau Chaitra. Namun seiring ada akulturasi budaya dan di Nusantara sehingga mengikuti kalender di Nusantara yang kita gunakan jatuhnya di bulan Kadasa. Nah, Sasih namanya kalau bulan itu Sasih. Kadasa. Ya. Jatuhnya di bulan Maret April. April. Nak lada dari situ.
di paling tepatnya Maret sih, Pak. Maret ya, Maret. untuk nyepinya. Untuk nyepi. Pokoknya nggak akan lahir dari bulan Maret. Iya, nggak ada lagi. Iya, Karena udah di iya, iya. Sama seperti Pasca. Pasca. Oh ya, luar biasa sekali ya, Sobat Serasi dimanapun berada. Jadi itulah tadi sudah disampaikan terkait dengan histori, kemudian bagaimana pemaknaan Paskah yang begitu sangat penting ya Iya. bagi umat Kristiani. Iya, Jadi kebangkitan bagaimana perjalanan iya. ya memaknai kehidupan ini pada bangkit secara Badani ya dan kehidupan Kristen itu Ya. mendapatkan kehidupan yang kekal. kehidupan yang kekal. Kekal. Itu yang poinnya ya. Baik Bapak, jadi kemudian berlanjut berbicara tentang Paskah. Nah, tadi sudah berbicara dengan sejarah, bagaimana prosesnya, kan begitu proses ke Paskah, berarti prosesnya dilalui 3 hari itu Pak ya. Ya, dari Dari kematian sampai kepada sampai kebangkitan. pada kebangkitan. Kemudian pentingnya bagi umat Kristiani ya, dan sampai tadi sudah disampaikan juga ada hal yang menarik berkaitan dengan kurban itu Kurban, ya. ya. Kurban. Tapi kalau pada saat proses upacaranya tuh gimana Bapak biasanya di Oke. ibadahnya? Ya, kalau di umat Kristen itu dalam memperingati Paskah Ya. bervariasi. Oh, bervariasi. Ya, tidak ada satu aturan khusus harus begini, tidak. Jadi rata-rata itu di Jumat Agung itu mereka hanya cukup ibadah saja di gereja. Kemudian pas kebangkitannya itu bermacam variasi. Ada yang hanya ibadah di gereja, ada yang bikin ibadah padang. Ibadah padang. Iya, ibadah padang itu kayak misalnya ke Bedugul, terus mereka bikin ibadah singkat, kemudian bikin games dan lain sebagainya. Ada juga yang bikin ibadah pantai, ke pantai. Nah, ada juga yang tetap masih di gereja. Tetap di gereja. Ibadah hari kebangkitan namanya, Paskah gitu. Hari kemenangan. Hari kemenangan. Kemenangan dari mana tadi? Kemenangan dari perbudakan. Hari kemenangan itu. Jadi perayaannya itu bervariasi. Bervariasi karena wilayah atau sesuai dengan programnya gereja masing-masing gitu. Sesuai program di tempat. Tidak ada aturan khusus bahwa harus begini. Tidak ya, dikembalikan kepada gereja masing-masing seperti itu. Seremonialnya itu berbeda-beda, bervariasi. Iya. Tapi tetap ya artinya ibadah kan ibadah. Iya, tetap ada ibadahnya. Walaupun singkat, tetap ada ibadahnya seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya. Banyak ilmu dan saya tentunya mohon izin nih Bapak, dan artinya ya sambil belajar juga biar tahu juga gitu. Artinya karena biasanya kan di kalender merah libur gitu. Tapi kalau sekarang dia sudah dapat lah pengalaman, artinya ilmu dari Pak Tony berkaitan dengan hari raya kebesaran sambil sharing gitu Pak ya. Oke. Nah, Bapak, jadi tadi sudah banyak kita berdialog tentang Paskah. Mungkin ini yang terakhir sih Bapak, sebagai kembali lagi bagaimana memperingati momentum Paskah itu refleksinya. Ya, refleksi Paskah, kemudian hubungannya pada era masa kini. Jadi tadi kan di awal kan saya sebut bahwa dalam perayaan Paskah itu ada 2 kata penting sebenarnya. Ada perbudakan, kemudian ada pembebasan. Ya. Nah, Paskah itu seharusnya jangan dimaknai secara ritual saja ya. Jangan dimaknai secara agama, artinya ibadah. Kemudian kita merayakan hari kemenangan, pembebasan. Nah, kalau kita lihat Paskah bahwa ada perbudakan di situ, kemudian ada pembebasan dari perbudakan. Kalau kita lihat konteks masa kini kan mungkin kita kan juga masih perlu banyak yang perlu dibebaskan. Misalnya kita sedang memerangi yang namanya kemiskinan. Itu. Iya kan? Jadi kita perlu yang namanya bebas dari kemiskinan. Iya kan? Jadi kita maknai ke sana. Kemudian
Mungkin juga kita sedang berjuang di soal pembebasan, artinya kita punya pendidikan semakin maju, tidak lagi ada orang yang namanya buta huruf, Iya. ya nggak bisa membaca dan lain sebagainya. Itu kan perjuangan kita. Iya. Yang dalam tanda kutip mungkin kita masih perlu dibebaskan dari itu. Dan masih banyak lagi saya kira ya, bahwa perjuangan-perjuangan yang perlu kita bebaskan dari kehidupan ini gitu. Mungkin juga ada masalah dalam kehidupan, ya kan? Ya perlu kita bebas dari masalah itu. Iya. Kalau dalam konteks bangsa Indonesia, kita kan ini negara disebut negara berkembang. Iya. Negara berkembang berarti banyak hal yang perlu dikembangkan. Iya. Yang mungkin dalam tanda kutip masih dijajah gitu ya, ada Mm-mm. penjajahan yang masih kita alami, bukan dalam arti penjajahan secara fisik gitu ya, Iya. tapi misalnya tadi saya katakan mungkin misalnya soal kesehatan, kita perlu merdeka juga. Misalnya kan kita kan punya program yang namanya pencegahan stunting. Iya. Ya itu jadi kita harus maknain ke situ juga gitu. Pencegahan stunting, kemudian peningkatan ekonomi rakyat. Iya. Tujuannya apa sih? Supaya kita pengentasan kemiskinan kan. Jadi kita masih perlu untuk berjuang Iya. dari perbudakan dalam tanda kutip ini. Kita perlu namanya pembebasan. Jadi makna Paskah itu tidak hanya membebaskan umat Kristiani dari perbudakan dosa, dari hukuman-hukuman itu, hukuman dosa, tapi juga kita maknai sebagai warga negara Republik Indonesia. Di hari perayaan Paskah ini kita refleksikan bagaimana kita bersama-sama berjuang untuk pengentasan kemiskinan, kemudian dalam soal mengurangi angka stunting, kemudian juga memerangi kurangnya pendidikan. Kita perlu berantas juga supaya pendidikan kita semakin maju. Dan juga dari mental, tadi kan ada mental budak gitu kan. Nah, kalau mental korup kita harus perangi kan gitu kan. Ya itu makna-makna Paskah dalam konteks kebangsaan gitu. Saya kira demikian Mbak Madi. Ya. Luar biasa sekali ya, jadi refleksinya ya benar sekali nih Pak, berkaitan dengan ya kita hidup dengan dinamika kehidupan saat ini, berbagai macam persoalan dan lebih-lebih ini sekarang mungkin juga refleksinya bagi kaula muda ini Pak. Sekarang tanda kutip krisis mental. Nah, itu dia. Iya, jadi khusus generasi muda bahwa saat ini memang mengalami yang namanya krisis mental. Jadi dulu kalau orang-orang zaman dulu tuh petarung gitu ya. Sekarang agak lembek gitu. Orang bilang generasi strawberry. Dulu kelihatannya bagus, tapi setelah dipencet rapuh dia. Nah, makna Paskah itu kita juga perlu membebaskan dari mental-mental seperti ini. Nah, jadi jadikan Paskah ini sebagai momentum untuk kita kembali kepada yang namanya kemenangan itu. Nah, siapa yang bisa menang itu? Ya, dari diri kita sendiri. Ya. Jadi mari kita kembali kepada kehidupan kita pribadi. Kita harus berjuang untuk menang atas kehidupan kita itu yang dalam tanda kutip itu tidak benar. Gitu. Jadi kita berjuang. Gitu. Benar sekali. Jadi hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan. Iya. Ya. Namun sekarang bagaimana kita memperjuangkan hidup, apakah dengan mental keras atau mental lembek? Dulu tuh para pejuang benar sekali Pak. Dulu tuh kita berjuang penjajah gitu. Tapi sekarang kaula muda tuh lebih ke apa? Mungkin karena apa? Ini karena pengaruh zaman ya. Padahal sebenarnya dari segi intelektual mereka itu orang yang cerdas sebenarnya. Generasi sekarang itu generasi yang cerdas. Cuma mental mereka itu tidak terlatih. Nah, karena mungkin serba instan ya kan, kita cari informasi dapat di handphone cepat sekali ya. Makanya ada istilah world in your hand ya, dunia itu ada di tanganmu. Dari mana? Lewat handphone. Dunia gitu. Ada pada kalau dulu kan kita bikin tugas mana ke perpustakaan, harus bergerak cari baca buku. Sekarang kan semua serba tinggal buka aja AI itu kan, tinggal ketik apa informasi mau dapat. Iya, dia membuat mereka ini mungkin mentalnya
bukan mental gigi Iya. gitu, tapi pinter-pinter. Pinter-pinter. Ada anak-anak itu nggak pernah les bahasa Inggris, Iya. tiba-tiba keluar dari kamar sudah ngomongnya ngerocos bahasa Bahasa Inggris, kayak iya. air gitu. Dari mana dia pelajari? Ternyata dia nonton aja, ikut-ikut seperti itu. Ya. Jadi memang semuanya perlu diserap, tapi tetap dengan ada batasannya. Ada batasannya. Ya. Ya. Karena apapun pasti ada yang bisa berdampak baik, berdampak berpengaruh buruk juga bagaimana. Sekarang kan itulah kebangkitan memerangi agar artinya memengaruhi kehidupan ini supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini agar terus ke arah yang jadi kebaikan. jangan biarkan kita ini diperbudak oleh hal yang negatif. Hal yang negatif. Iya, jadi itu makna paskanya, refleksinya. Jangan biarkan kita itu diperbudak oleh hal yang negatif. Ya, benar sekali. Jadi kita harus punya mental pemenang. Mental bahwa kita itu sudah dibebaskan. Jadi kita perlu berjuang dalam hal-hal yang positif. Dalam hal yang positif. Ya. Oke, luar biasa sekali sahabat Serasi. Jadi ini sudah berapa menit ini? Kayaknya udah 1 jam ya? Sudah 1 jam. Oh, 40 menit, iya. Luar biasa sekali ya perbincangan hari ini, berdialog bersama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta yang keren. Ini saya salah satu mengagumi Pak Tony loh. Benar-benar jiwa semangat sekali. Walaupun tetap semangat pokoknya ya. Jadi terbawa gitu ya. Terbawa aura-aura. Jadi terbawa spirit semangatnya ini dari Pak Tony. Baik Pak Tony, jadi sebelum diakhiri mungkin sedikit mungkin ada closing statement ya. Atau mungkin ingin berbagi salah satu mungkin ada ayat atau dari kitab suci. Iya, closing statement saya sederhana saja bahwa Paskah itu adalah hari kemenangan, hari pembebasan. Jadi mari kita maknai Paskah itu dengan kemenangan dari diri kita atas segala dalam tanda kutip perbudakan gitu ya, dalam arti hal-hal yang negatif yang selama ini mengikat kita. Kita perlu lepaskan itu dan kita menjadi orang-orang yang menang dalam segala hal dalam hidup ini. Tentunya menang dalam hal yang positif. Sekian dan terima kasih. Oh iya, luar biasa sekali ya. Baik, Sobat Serasi dimanapun berada. Ya. Demikianlah dialog pada program Harmoni Paskah. Galungan dan Kuningan. Wah, luar biasa sekali. Ada lagi topik-topik berlanjut mengenai Galungan dan Kuningan, ya, Pak. Ya. Oke, sahabat Serasi, jadi demikian perbincangan kami ya pada pagi hari ini terkait dengan refleksi Paskah di era masa kini. Ya. Baik, jadi semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan edukasi kepada pemirsa yang setia di podcast Serasi. Semangat ngonten moderasi. KUA Kecamatan Denpasar Selatan. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali. Ya, tentunya kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Iya, mohon maaf ya. Sahabat Serasi dimanapun berada, jadi demikianlah yang dapat kami bagikan. Semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan mengucapkan salam moderasi.